Salam dan bahagia. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Pasti sangat bersemangat ya dalam melaksanakan implementasi kurikulum Merdeka. Perkenalkan, saya Adi Suhadita dari SDN 18 Pemecutan ingin berbagi tentang pengalaman praktik baik saya dalam pelaksanaan pembelajaran diferensiasi. Tetapi diferensiasi di sini karena kami diwajibkan untuk menerima anak yang berkebutuhan khusus, jadi pembelajaran diferensiasi di sini kami implementasikan pada kelas yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Nah, kira-kira bagaimana pelaksanaan di kelas inklusi ini untuk pembelajaran diferensiasinya? Mari kita simak video ini selengkapnya. Nah, untuk pelaksanaan praktik baik di SDN 18 Pemecutan tentang implementasi pembelajaran diferensiasi pada kelas yang ada anak berkebutuhan khusus atau kelas inklusi. Di sini awal situasi yang kami hadapi yaitu yang pertama tentunya SDN 18 Pemecutan ditunjuk sebagai sekolah penggerak angkatan yang pertama. Nah, ini merupakan hal baru bagi kami. Lalu yang kedua tentu saja karena sekolah penggerak angkatan pertama melaksanakan kurikulum prototipe waktu itu sebelum menjadi kurikulum Merdeka. Nah, di sana kami juga harus menerapkan pembelajaran paradigma baru yaitu pembelajaran diferensiasi. Nah, ini menjadi tantangan yang cukup besar bagi kami bagaimana menerapkan pembelajaran diferensiasi yang menjadi istilahnya hal baru bagi kami. Dan situasi yang selanjutnya adalah hasil dari rapor pendidikan. Nah, pada saat itu tentu saja rapor pendidikan ini menjadi hal baru yang menjadi evaluasi bagi sekolah kami. Baik itu dalam pembelajaran dan juga iklim inklusivitas yang kami miliki di SDN 18 Pemecutan untuk menghadirkan lingkungan sekolah yang aman, nyaman bagi semua murid di SDN 18 Pemecutan. Nah, sedangkan tantangan yang dihadapi oleh SDN 18 Pemecutan tentu saja yang pertama pelaksanaan pembelajaran di SDN 18 Pemecutan itu kelasnya harus menerima siswa dari ABK, yaitu siswa anak yang berkebutuhan khusus. Ini dikuatkan dengan juknis penerimaan siswa baru, di mana maksimal kita bisa menerima 2 orang anak berkebutuhan khusus itu pada satu kelas. Dan yang kedua tentu saja mungkin sudah disinggung tadi di situasi yaitu penerapan pembelajaran diferensiasi. Oke, terima kasih. Karena pembelajaran diferensiasi di kelas ABK tentunya akan berbeda untuk pelaksanaan di kelas yang mungkin reguler atau kelas yang normal. Dan yang selanjutnya yaitu situasi yang mungkin baru pertama kali menerapkan pembelajaran diferensiasi plus ditambah dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus. Nah, tantangan selanjutnya tentu saja dari segi tenaga kependidikan, di mana guru-guru kami yang masih minim pengetahuan dan istilahnya tidak fasih dalam penanganan pada anak-anak ABK harus bertemu dan menangani anak-anak ABK. Apalagi dalam penerapannya di kelas harus menerapkan pembelajaran diferensiasi. Dan yang terakhir, tantangan yang kami hadapi adalah di mana kami harus memiliki program untuk memperbaiki capaian kami di rapor pendidikan, terutama di iklim inklusivitas dalam pelaksanaan pembelajarannya. Nah, untuk aksi, di sini ada beberapa aksi yang kami lakukan, di mana aksi yang pertama kami lakukan adalah tentu saja kami berefleksi pada diri sendiri, melakukan
kegiatan peningkatan kompetensi guru melalui komunitas belajar yang difasilitasi oleh fasilitator kami, fasilitator sekolah penggerak, yaitu Ibu Eli Tiarawati, di mana ibunya dengan sangat baik mendampingi kami, dengan sangat sabar mendampingi komunitas belajar kami menjadi komunitas istilahnya yang aktif dan dapat meningkatkan kompetensi kami, di mana kita di sini untuk meningkatkan kompetensi dalam pembelajaran, terutama pembelajaran diferensiasi. Lalu aksi yang kedua, tentu saja karena kami menghadapi anak ABK, kita perlu ahli yang mampu memberi kami pembinaan tentang bagaimana menerapkan atau melakukan pembelajaran dengan anak ABK tersebut, supaya bisa menciptakan lingkungan belajar aman dan nyaman bagi anak ABK tersebut. Nah, di sini pembekalan yang dilakukan baik itu bisa secara daring dan juga secara luring oleh fasilitator sekolah penggerak kami, yaitu Ibu Eli. Seperti yang dijelaskan di awal tadi, bahwa sumber daya manusia guru yang kami miliki belum tahu tentang ABK. Oleh karena itu, kami melakukan upaya belajar. Kami di sini belajar beberapa hal. Yang pertama, kami tentu belajar tentang pembelajaran diferensiasi. Yang kedua, belajar penyiapan anak-anak umum atau lingkungan belajar agar mampu menerima ABK atau anak berkebutuhan khusus agar terbebas dari bully. Lalu yang ketiga, bagaimana mengajarkan anak yang berkebutuhan khusus untuk berdiferensiasi. Kami lakukan dengan belajar di komunitas belajar kami dengan mengundang para pakar. Contohnya salah satunya itu Prof. Dantes. Dan yang keempat yang sudah kami jelaskan tadi, kami melakukan pengembangan kompetensi dengan belajar bagaimana mengasesmen anak ABK bersama PLD. Kami lalu melakukan implementasi di kelas dengan yang pertama melakukan salah satunya kegiatan piket menjaga teman. Di sini piket menjaga teman bermanfaat untuk menyiapkan lingkungan yang aman, nyaman, dan juga menerima anak-anak ABK. Jadi kami ingin menumbuhkan rasa kolaborasi dan kepedulian untuk saling menjaga teman walaupun itu adalah anak yang berkebutuhan khusus. Lalu yang kedua, ada juga penyiapan murid-murid untuk lingkungan belajarnya dengan afirmasi Agu, ayo sayangi teman atau mari menjaga teman. Jadi ini afirmasi digunakan untuk merangsang murid supaya menumbuhkan kepedulian juga rasa memiliki, menyayangi teman yang ada di lingkungan sekolahnya. Jangan lihat teman. 16. KT es krimnya berapa? Taruh KT es krim di sana. Satuannya berapa? Taruh. Tidak boleh mencontek. Nggak boleh nyontek. Yang nyontek buka. Oke, siap. Nah gitu, nah sekali-sekali guru PJ UK-nya. Ini ada relawan satu Pak Dek. Hira, bubuk cek dulu. Pemajukan yaitu melakukan kegiatan Jumat curhat, di mana setiap Jumat anak-anak bisa melakukan curhat tanpa nama, jadi bisa mengetahui apa saja saran-saran yang bisa kita dapatkan dari anak-anak untuk perbaikan pembelajaran.
Dan selanjutnya, aksi yang kita lakukan mengubah paradigma asesmen yang dulunya penilaian itu berupa hal yang menyeramkan bagi murid. Kita coba rubah paradigmanya menjadi menyenangkan bagi anak-anak. Contohnya mungkin kita lakukan asesmen yang beragam di kelas. Jadi bisa kita lakukan dengan game. Game di sini kita buatkan game di web sekolah, jadi bisa game literasi dan juga game numerasi yang sederhana yang bisa diakses oleh anak-anak secara bebas. Jadi penilaian itu terasa lebih menyenangkan bagi anak-anak jika penilaiannya itu lewat berupa permainan game. Nah, setelah aksi yang kami lakukan, itu lanjut ke dampaknya. Di mana dampak yang pertama tentu saja yang dampak kuantitatif, yaitu peningkatan hasil raport pendidikan pada iklim inklusivitas. Di raport kami itu meningkat dan sekarang sudah berkategori baik, yang di awal tadi di situasi dan tantangan itu masih sedang. Sekarang sudah meningkat menjadi lebih baik, ya, sudah di predikat baik. Nah, juga ada dampak yang kami peroleh dari testimoni orang tua, terutama anak-anak, orang tua anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus. Mari kita simak testimoni. Namanya itu di Renault sama cita-cita gimana sekolah ya, di sana gimana bu. Oh bagus di sana bu. Guru-gurunya juga baik-baik. Nah diginiin kan anaknya nggak di apa namanya diperhatikan lah. Tuh dia kan cerita nanti kalau kayak Maesan kan belum bisa dia nulis, belum bisa baca, nggak apa bu, di sana bagus kok gitu. Makanya tiang semangat jadinya sekolah di sini. Ya saya merasa senang, Maesanya mau apa namanya beradaptasi, maulah kayak temannya ikut sama temannya, nggak down dia. Ya Maesa lebih percaya diri, nggak down lagi. Untuk menjual produk tersebut dan bagaimana mereka merasakan konsep jual beli walaupun mereka masih kelas 1 ya, tapi di sini saya apresiasi luar biasa. Saya sih senang karena program ini adalah merupakan suatu kegiatan yang positif, di mana ini bisa melatih anak saya mulai menyukai tanaman, kemudian dia bisa. Nah, setelah testimoni tadi, selain itu ada juga dampak prestasi. Ternyata anak-anak ABK kami juga bisa berprestasi jika diberikan kesempatan yang sama luasnya. Contohnya salah satu siswa ABK kami yang mampu menjadi juara 3 lomba menulis. Ya, di sini rekan-rekan yang diajak berkompetisi adalah anak-anak yang normal. Jadi anak ABK kami berhasil mendapatkan juara 3 dari lomba menulis tersebut. Kelas 5A SD Saraswati 6 Denpasar dengan judul Ceria Dalam Sunyi. Selanjutnya Imade Baskara Adiwijaya SD Saraswati 6 Denpasar dengan judul Langkah Kecil. Selanjutnya di Komangtri Sartiwi kelas 3 SD 18 Pemecutan dengan judul Tentang Diriku. Mohon berkenan kepada Ibu Jemima, Duta Literasi Nasional, untuk mendampingi dalam penyerahan hadiah kepada peserta terbaik Lomba Literasi Menulis Cerpen tentang Difabel. Untuk Ibu kami persilakan. Kepada Ibu Wakil Ketua K3S Kota Denpasar, kami persilakan untuk mendampingi memberikan penghargaan kepada pemenang. Dan juga dampak yang terakhir adalah peningkatan nilai rapor. Jadi anak-anak ABK di sini
melalui pembelajaran diferensiasi mampu secara individu meningkatkan nilai raportnya dan juga meningkatkan kompetensinya menjadi lebih baik dari jenjang ke jenjang. Jadi dari kelas 1, dari kelas 2 itu sudah mengalami peningkatan untuk hasil nilai dari raportnya. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan untuk kegiatan atau berbagi praktik baik yang kami lakukan di SDN 18 Muncutan terkait pembelajaran diferensiasi pada kelas inklusi atau kelas yang ada anak yang berkebutuhan khusus. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Dan terakhir kami ucapkan terima kasih.